play. Let it play, baby. Berlatar belakang pada tahun 1974, di mana ada perselisihan antara India dengan Pakistan. Ada seorang pria India bernama Tariq yang tinggal di Pakistan meminta pekerjaan kepada kenalannya. Setelah dites, ia diterima sebagai penjahit di tempat kenalannya itu. Di sana ia jatuh cinta dengan seorang wanita buta bernama Nasrin, sampai kemudian dipersatukan dengan sebuah pernikahan. Beralih kepada petinggi-petinggi negara Pakistan. Mereka mendapatkan sebuah kabar kalau India telah berhasil mengembangkan senjata nuklir yang akan segera dilakukan uji coba. Mengetahui hal tersebut, pemimpin negara Pakistan tidak tinggal diam. Mereka dengan diam-diam mengembangkan sebuah senjata nuklir juga dengan bantuan dari seorang dokter bernama Abdul Qadir Khan yang selama ini tinggal di negara barat. Pemimpin negara Pakistan menuding India mengembangkan senjata nuklir untuk menyerang Pakistan ketika ada di PBB. Sehingga pemerintahan India mendapat sanksi dari PBB untuk menghentikan kegiatannya yang berhubungan dengan nuklir. Pemerintah India yang mendapat info kalau Pakistan diam-diam mengembangkan senjata nuklir kemudian menghubungi Tariq untuk menyelidiki kebenarannya. Ya, ternyata Tariq ini adalah seorang mata-mata dari India yang ditugaskan di Pakistan. Tariq menemui salah seorang mata-mata India yang bernama Aslam. Di sana Tariq mendapat briefing dari Aslam tentang tugasnya. Selesai briefing, Tariq kembali ke rumah menemui Nasrin, istri tercintanya yang tengah hamil. Di hari berikutnya, Tariq memulai misinya. Tariq berkeliling mencari informasi tentang lokasi laboratorium nuklir Pakistan. Sampai kemudian ia menemukan sebuah petunjuk tentang seorang profesor ahli nuklir yang datang ke Pakistan baru-baru ini. Karena Tariq ini sibuk dengan pekerjaan mata-matanya, ayah Nasrin yang curiga mengira kalau Tariq ini berselingkuh. Sehingga Aslam yang mengikuti Tariq diam-diam selama ini salah paham dengan apa yang dikatakan ayah Nasrin. Di tengah malam, Aslam membunuh ayah Nasrin karena ia mengira penyamaran Tariq telah diketahui. Tariq yang tahu kalau Aslam adalah pembunuh mertuanya, lalu menghajar Aslam yang terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Beruntung ada satu lagi mata-mata India yang datang menolong Aslam. Ia bernama Rahman. Rahman menenangkan mereka berdua, yang kemudian mereka bertiga bekerja sama untuk mencari letak pastinya pabrik nuklir milik Pakistan dibangun. Tariq mengikuti berbagai macam petunjuk yang sudah ia kumpulkan dan juga mencocokkan datanya dengan milik Rahman. Sehingga sampai pada kesimpulan kalau pabrik nuklir itu berada di wilayah sebuah kota kecil bernama Kahuta, di dekat perbatasan India dengan Pakistan. Mereka bertiga mencoba untuk menyusuri Kahuta, mencari lebih detail lagi lokasi pabrik nuklir Pakistan. Hingga Tariq mendapatkan informasi kalau beberapa tahun yang lalu, banyak anggota militer yang mondar-mandir di kota tersebut. Tariq bersama Aslam lalu mencoba menyusuri pinggiran kota Kahuta. Sampai kemudian mereka menemukan sebuah pos militer yang dijaga dengan ketat. Tariq mencoba untuk melihat dari balik bukit ada apa di balik pos militer tersebut. Dan ternyata benar dugaan Tariq kalau ada pabrik nuklir di kota Kahuta tersebut. Sayangnya sebelum Tariq berhasil mengambil gambar, ada seorang prajurit yang memergoki mereka. Beruntung Tariq langsung bergerak cepat dan menemukan sebuah alasan menipu prajurit tersebut sehingga mereka berhasil selamat dan kabur dari sana. Pada hari berikutnya ada kabar dari pemerintah India kalau Israel akan segera mengebom salah satu kota Pakistan di mana pada kota tersebut adalah kota tempat tinggal Tariq. Israel bertujuan untuk membuat Pakistan menyerahkan lokasi nuklir mereka sehingga Pakistan tidak dapat mengembangkan teknologi nuklir lagi. Pemerintah India tidak bisa menghentikan aksi Israel karena tidak ada bukti secara fisik lokasi pabrik nuklir Pakistan yang sudah diberitahukan oleh Tariq. Sampai kemudian Tariq memiliki sebuah ide untuk mengambil rambut milik prajurit yang berjaga di pabrik nuklir ketika mereka sedang potong rambut. Karena pada rambut prajurit-prajurit itu terpapar radiasi nuklir, sehingga dapat dipastikan kalau informasi dari Tariq itu benar. Tariq berhasil mengantar barang bukti tersebut ke komandannya di India, dan segera diperiksa di lab radiasi.
Beruntung hasil lab keluar sebelum Israel melakukan pengeboman di tempat istri Tariq berada, sehingga Tariq bisa kembali kepada istri tercintanya dengan tenang. Perdana Menteri India kemudian mengancam Jenderal Pakistan untuk menyerang Pakistan jika pabrik nuklirnya tidak ditutup, padahal selama ini mereka menjalin hubungan baik layaknya seorang teman. Jenderal Pakistan sangat marah karena rencana untuk membuat bom nuklir selama ini gagal. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyisir seluruh panggilan telepon dari Pakistan menuju India untuk mencari mata-mata India yang menyusup di Pakistan. Setelah beberapa waktu, pemerintah Pakistan menemukan beberapa orang yang sering menelpon ke India, dan tanpa pandang bulu, prajurit dan intel Pakistan langsung menghabisi orang-orang yang ada di daftar telepon itu. Saat Tariq akan menelpon Aslam, ia menyadari kalau jaringan telepon telah terputus. Ia lalu mengajak Nasrin untuk pergi ke bandara dan terbang menuju Dubai. Ketika Tariq dan Nasrin sudah ada di jalan, ada beberapa intel Pakistan yang menghampiri rumah kerabat Nasrin. Mereka memberitahu kalau Tariq dan Nasrin akan segera pergi ke Dubai. Dari informasi tersebut, kemudian para intel dan prajurit segera dikerahkan ke Bandara Internasional Pakistan. Tariq yang tidak ingin Nasrin yang sedang mengandung itu tertangkap, kemudian meminta Nasrin untuk masuk ke dalam pesawat terlebih dahulu. Sedangkan Tariq mengalihkan perhatian para intel dan prajurit Pakistan untuk menjauh dari Nasrin. Ketika pesawat Nasrin telah lepas landas, Tariq sudah tidak ada beban pikiran lagi. Ia merelakan nyawanya dan tidak lagi melawan intel dan prajurit Pakistan. Nasrin yang telah sampai di Dubai ditemui oleh atasan Tariq yang telah dititipkan surat oleh Tariq. Ia lalu membacakan surat itu untuk Nasrin, dan pada surat itu Tariq mengatakan hal yang sebenarnya kepada Nasrin, kalau dirinya adalah mata-mata dari India yang selama ini menyamar untuk memantau pemerintahan Pakistan. Meskipun kemudian ia jatuh hati kepada Nasrin. Yah, sad ending ya guys. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari film Mission Majnun. Gimana nih sahabat, menurut kalian alur cerita dari film ini? Ya, kalau menurut Lazy Writer, alurnya cukup lumayan sih. Gampang dicerna otak juga. Dan film ini juga berdasar pada kisah nyata ya guys. Nah, sampai di sini dulu video alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan subscribe di channel Lazy Writer ya, karena dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Sekian dulu untuk video alur cerita kali ini. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance to me and let this old record play.